Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, anak-anak muda lain dari keluarga Lu, mereka kehilangan akal untuk membaca. Setelah kepergian utusan dari beberapa halaman besar, semua orang di keluarga Lu sedang tidak mood, dan upacara selanjutnya juga berakhir dengan tergesa-gesa. Namun, apa yang terjadi hari ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh kota Fenghuo. Dan nama Lu Ming juga akan memicu hembusan angin di kota Fenghuo. Tapi kali ini, atas nama seorang jenius. Pertemuan klan berakhir, dan keesokan harinya, Lu Ming, Li Ping, dan Qiu Yue pindah kembali ke rumah utama. Berdiri di depan rumah utama, Lu Ming penuh dengan pikiran. Semua ini disebabkan oleh perubahan yang dibawa oleh peningkatan kekuatan. Jika dia masih menjadi limbah yang darahnya diambil, maka tidak perlu dikatakan, dia tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya sendiri jika dia pindah kembali ke rumah utama, dan Li Ping dan Qiu Yue pasti akan mengalami kesulitan di masa depan. Tetapi karena kebangkitannya, semuanya berubah. Dia tidak hanya menghancurkan rencana Lu Yunxiong dan Lu Yao, tetapi juga mengambil kembali rumah utama, dan kehidupan masa depan Li Ping terjamin. Lu Ming adalah pewaris pertama keluarga Lu. Selama dia mau, dia bisa mengambil alih sebagai kepala keluarga Lu kapan saja. Tapi ini masih jauh dari cukup, semuanya baru permulaan. Di Sekte Pedang Xuan Yuan, Lu Ming tahu bahwa masih ada tantangan yang lebih besar menunggunya. Dia tidak bisa mengendur sedikit pun. "Minger, masuklah, kamarnya sudah dirapikan," ucap Li Ping keluar, memegang pedang di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Rumah tetua mengirim 4 pelayan muda untuk melayani Li Ping dan Lu Ming. Begitu cepat, semua milik Lu Yao dan yang lainnya di rumah utama dibersihkan. "Minger, sekarang kamu berhasil dalam seni bela diri. Kamu dapat menggunakan senjata roh yang dikirim kembali oleh ayahmu," ucap Li Ping menyerahkan pedang panjang itu kepada Lu Ming. Pedang panjang ini direbut oleh Lu Chuan sebelumnya, dan sekarang sudah kembali ke tangan mereka. Lu Ming mengangguk, mengambil pedang panjang itu, dan masuk bersama Li Ping. Kembali ke kamar, Lu Ming mulai berlatih. Beberapa hari yang lalu, dia menggunakan pil Ling Yuan untuk meningkatkan kultivasinya dari puncak prajurit tingkat pertama ke tahap awal prajurit tingkat ketiga. Dia telah melewati 2 tingkat sekaligus. Fondasinya pasti sedikit tidak stabil dan perlu dikonsolidasikan. Setelah beberapa jam berlatih teknik pertarungan naga, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai berlatih seni bela diri. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih seni bela diri di kuil tertinggi. Ketika dia merasakan gerakan di luar, dia meninggalkan kuil tertinggi. Begitu dia keluar, dia mendengar suara Qiu Yue dari luar. "Tuan, Lu Bing ada di sini untuk menemuimu," ucap Qiu Yue. "Lu Bing," ucap Lu Ming terkejut, membuka pintu, dan berjalan keluar. Qiu Yue mengangguk dan berkata, "Tuan muda, apakah Anda ingin melihatnya?" ucap Qiu Yue. Lu Ming tersenyum dan berkata, "Dia ingin jumpa, mengapa aku tidak melihatnya?" ucap Lu Ming. Ketika dia datang ke ruang tamu, dia melihat Lu Bing berjalan berkeliling gelisah. Begitu dia melihat Lu Ming, Lu Bing menunjukkan senyum di wajahnya, dan memanggil, "Tuan muda Ming, kamu akhirnya di sini," ucap Lu Bing. Menyadari perubahan Lu Bing, Lu Ming tersenyum ringan, duduk di kepala diacak, dan berkata, "Kamu datang ke sini, ada apa?" ucap Lu Ming. Lu Bing tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Lu Ming, dan berkata, "Tuan muda Ming, aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf padamu. Di masa lalu, aku buta dan tidak tahu bakat Ming Sao, jadi saya menyinggung Anda. Saya harap Anda orang dewasa tidak peduli dengan penjahat dan tidak memasukkannya ke dalam hati," ucap Lu Bing. "Lu Bing, tetua kelima meminta Anda untuk datang, benarkan?" ucap Lu Ming. Lu Bing tersenyum malu-malu, dan berkata, "Benar, memang ayahku memintaku untuk datang, tapi itu juga ideku sendiri. Tuan muda Ming, ini 5.000 tael uang perak, kuharap kau bisa menerimanya," ucap Lu Bing. Lu Bing mengeluarkan setumpuk uang perak, dan menyerahkannya kepada Lu Ming. "Oke, Qiu Yue, ambilkan untukku," ucap Lu Ming tersenyum. Sejujurnya,
Lu Bing sama sekali tidak menganggapnya serius karena pihak lain mengirim uang kertas untuk meminta maaf, mengapa dia tidak menerimanya. Qiu Yue melangkah maju untuk uang kertas, wajah kecilnya memerah karena kegembiraan, dia belum pernah melihat begitu banyak uang kertas sebelumnya. Meskipun Lu Bing sangat patah hati, dia masih tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Ming, maka saya akan pergi," ucap Lu Bing. "Tuan Muda, patriark keluarga Li ada di sini untuk menemui Anda." Begitu Lu Bing pergi, pelayan lain datang untuk melapor. "Kepala keluarga Li, Li Fu," ucap Lu Ming mengerutkan kening. Dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Li Fu ini. "Apakah Anda sudah memberitahu nyonya?" ucap Lu Ming bertanya. Pelayan itu berkata, "Iya," ucap pelayan. Pada saat ini, Li Ping datang dan berkata, "Minger, pamanmu ada di sini, mari kita bertemu dengannya," ucap Li Ping. Lu Ming mengangguk, dan kemudian memerintahkan pelayan itu untuk membawa Li Fu masuk. "Haha, adik perempuan, Minger, aku di sini untuk menemuimu," ucap Li Fu tertawa terbahak-bahak begitu dia masuk, dengan senyum bahagia di wajahnya. Entahlah, kupikir dia baik-baik saja hubungan dengan Lu Ming dan yang lainnya, betapa intimnya itu. "Kakak," ucap Li Ping memanggil. Tapi Lu Ming mencibir di sudut mulutnya, dia duduk dengan santai, dan berkata, "Patriark Li, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Apakah kamu datang menemui sampah?" ucap Lu Ming. Li Fu batuk beberapa kali, wajah tuanya sedikit memerah, dan tertawa beberapa kali, dan berkata, "Minger sangat jenius, bagaimana mungkin dia sia-sia? Lain kali seseorang mengatakan itu, aku pasti akan mematahkan kakinya. Minger, paman di masa lalu, saya sudah tua dan bingung, jadi saya mendengarkan rumor orang lain, dan saya harap Anda tidak mengingatnya," ucap Li Fu. Li Fu tiba-tiba datang untuk meminta maaf. Kali ini ledakan Lu Ming benar-benar luar biasa. Meskipun dia menyinggung orang-orang yang menonton keluarga Duanmu, Lu Ming disukai oleh Mulan, Aula Ramuan. Sulit untuk mengatakan apa yang akan dia capai di masa depan. Terlebih lagi, setidaknya untuk saat ini keluarga Lu Ming pastilah pewarisnya, jadi mereka yang menyinggung dia sebelumnya, Lu Bing dan Li Fu, tidak bisa duduk diam, dan datang untuk berdamai dan meminta maaf satu demi satu. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat dihormati, yang tercermin dengan jelas saat ini. "Saudaraku, jangan khawatir, Minger tidak akan mengingatnya," ucap Li Ping, dengan senyum bahagia di wajahnya. "Itu bagus, adik perempuan, aku telah menyiapkan 10 pil pengumpul Qi untuk kakakku kali ini, terima saja jika kamu memiliki kebaikan," ucap Li Fu mengeluarkan botol batu giok dan berkata. "Qi Gathering Pil, ramuan kelas 2 tingkat rendah, harganya masing-masing 2.000 tael perak, dan 10 pil sama dengan 20.000 tael perak." Tampaknya kali ini Li Fu benar-benar membayarnya. "Tahukah Anda, 20.000 tael perak setara dengan pendapatan setengah tahun keluarga Li. Keluarga Lu, keluarga terbesar di kota Fenghuo, hanya menghasilkan sekitar 200.000 tael perak setahun." "Terima kasih banyak," ucap Lu Ming langsung menerimanya. Awalnya, Lu Ming tidak ingin mengambil keuntungan dari Li Fu, tetapi bagaimanapun, keluarga Li adalah keluarga kelahiran Li Ping. Lu Ming tahu bahwa Li Ping masih peduli dengan sikap keluarga Li. Li Fu datang untuk meminta maaf, dan Li Ping jelas sangat senang. Oleh karena itu, demi Li Ping, Lu Ming juga berpura-pura, jadi 10 pil pengumpul Qi ini tidak diterima dengan sia-sia. Melihat Lu Ming menerimanya, Li Fu akhirnya merasa lega. Meski 20.000 tael perak membuatnya merasa tertekan, itu dianggap sebagai investasi. Jika Lu Ming benar-benar bangkit di masa depan, keluarga Li-nya tidak akan terlalu sedih. Jika dia tahu bahwa Lu Ming memiliki bakat seperti itu, dia tidak akan menyinggung Lu Ming seperti itu jika dia dibunuh sebelumnya. Setelah mengobrol sebentar, Li Fu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. "Qiu Yue, berapa banyak meridian yang telah kamu buka sekarang?" Setelah Li Fu pergi, Lu Ming buru-buru bertanya pada Qiu Yue. Li Ping juga menatap Qiu Yue dengan rasa ingin tahu. "Puan, nyonya, saya baru saja membuka 8 meridian kemarin," jawab Qiu Yue. "Apa?" ucap Lu Ming dan Li Ping terkejut, dan menatap Qiu Yue dengan tercengang. Beberapa meridian pertama relatif mudah, tetapi kemudian semakin sulit. Ini baru lebih dari 10 hari, dan Qiu Yue telah membuka 8 tendon. Kuncinya adalah melatih keterampilan dasar, gong pengumpulan Qi.
Dan dia belum meminum pil apapun, bakat seperti ini sungguh luar biasa. Mungkinkah Qiu Yue dapat membuka pembuluh darah dewa tanpa mengandalkan darah? Ucap Lu Ming tidak bisa berhenti berpikir. Ibu, Qiu Yue, jangan bicarakan ini sekarang, ucap Lu Ming kepada Li Ping dan Qiu Yue. Keduanya mengangguk. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.